Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, kami dari kelompok Fisika Akustik kelas A. Di kita sini akan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengenai analisis atenuasi, bunyi, serta pengaruh instrumen akustik. next. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rian Gatra Maulana dengan NRP akhir 010. Lalu ada Laurentius Theophilus Kusuma dengan NRP akhir 017. Hugo Pramaditya dengan NRP akhir 018, Bagus Mustaqim dengan NRP akhir 060, dan yang terakhir Muhammad Feristiadi dengan NRP akhir 117. Dalam diskusi kami ini, kami membagi poin pembahasan menjadi 4. Yang pertama, pengukuran sumber suara dengan sumber lebih daripada satu. Lalu yang kedua, penggunaan gitar pada ruang yang berbeda. Lalu yang ketiga, tingkat pantulan suara dari gitar. Dan yang keempat, pengaruh suasana atau tension dari petikan gitar. Selanjutnya ini adalah metode yang kami gunakan dalam eksperimen. Untuk yang pertama adalah eksperimen penjumlahan desibel. Di sini kami menggunakan dua sumber bunyi dengan frekuensi, jarak, dan juga SPL yang berbeda. Kemudian dilakukan eksperimen dengan menggunakan gitar. Untuk eksperimen dengan menggunakan gitar ini kami lakukan di outdoor. Eh, itu untuk mengukur chord terhadap suasana juga dan juga indoor untuk menganalisis posisi terhadap SPL. Kemudian eksperimen yang ketiga adalah eksperimen pantulan gitar, di mana kami melakukan eksperimen ini di indoor dengan tingkat pemantulan yang tinggi. Bisa di next. Nah, untuk lokasi pengambilan data di sini kami menggunakan beberapa lokasi. Untuk eksperimen penjumlahan desibel itu kami lakukan di dalam laboratorium Madya Departemen Fisika. Untuk analisis pantulan suara gitar itu kami lakukan di dalam sekretariat Himasika. Untuk perbandingan suara gitar outdoor dan indoor itu kami lakukan untuk outdoor di Gazebo Danau dan untuk indoor itu ada di dalam sekretariat Himasika. Lalu untuk pengaruh suasana yang dihasilkan terhadap nada gitar itu kami lakukan di Gazebo Danau. Bisa di next. Dan ini adalah lokasi-lokasi yang kami gunakan untuk pengambilan data. Selanjutnya, pengukuran sumber suara lebih dari satu. Di sini memiliki tujuan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana intensitas suara berubah saat dua sumber dinyalakan secara bersamaan. Selanjutnya, untuk menganalisis efek jarak terhadap hasil interferensi dan total intensitas suara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suasana yang dihasilkan terhadap variasi nada gitar. Dan di sini adalah contoh setup pengambilan data yang kami lakukan. Jadi ada dua sumber suara, sumber A dan sumber B. Kemudian diukur jarak tertentu yaitu 50, 100, 150, dan 200 cm. Dan didapatkan background noise sebesar 56 desibel. Dan berikut adalah tabel hasil data pengukuran yang telah kami lakukan pada jarak 50 cm. Pada sumber A diperoleh intensitas suara sebesar 82 desibel, untuk sumber B 82 desibel, dan untuk gabungan 86 desibel. Untuk jarak 100 cm, sumber A 79 desibel, sumber B 78, dan untuk yang gabungan 82 desibel. Untuk yang 150 cm, sumber A 76 desibel, sumber B 76 desibel, dan untuk yang gabungan 79 desibel. Dan untuk yang 200 cm, sumber A 77 desibel, sumber B 76, dan untuk gabungan 79. Nah, ini untuk analisis perhitungan untuk membandingkan apakah hasil yang didapatkan eksperimen sudah mendekati hasil yang sebenarnya. Di sini kami menggunakan dua pendekatan, yakni yang pertama yakni menggunakan dua sumber atau lebih, tepatnya dua sumber, yakni kita dimulai dengan mencari nilai intensitasnya terlebih dahulu, didapatkan persamaan I sama dengan I referensi atau I0 dikalikan 10 pangkat nilai SPL per 10. Terus didapatkan rumusan sigma atau penjumlahan dari SPL-nya, yakni sama dengan 10 dikali log
penjumlahan atau sigma dari I-nya per I referensinya. Terus didapatkan bahwa ini merupakan hasil secara perhitungan dari dua buah sumber dengan 82 dua sumber yang memiliki 82 eh, desibel, didapatkan bahwa gabungan SPL-nya yakni 80 sebesar 85 desibel. Yang sebelumnya ini nanti sebesar 86. Berarti ada selisih 1 desibel di dalam pengukurannya. Untuk yang kedua yakni adalah atenuasi jarak. Di sini didapatkan bahwa hubungan bahwa intensitasnya yakni berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini berdasarkan luas penampang dari sebuah lingkaran karena sumber garis permukaan dianggap silinder sehingga R-nya ini diganti dengan R yang tadinya kuadrat ini akan menjadi R biasa. Sehingga didapatkan bahwa SPL1 min SPL2 sama dengan 10 log I1 per I2. Nah, ini untuk pada jarak 100 cm dari sumber. Untuk SPL2 dan SPL1 pada jarak 50 cm dari sumber didapatkan bahwa terdapat pengurangan 3 desibel dari jarak dengan selisih jarak 50 cm didapatkan selisih 3 desibel. Nah, ini untuk grafik yang didapatkan bahwa seiring bertambahnya jarak maka intensitas suara yang didapatkan juga semakin menurun. Ini kenapa di jarak 200 cm ini tidak turun karena terdapat gaung atau gema karena luas ruangan yang digunakan ini hanya berkisar 2,5 meter saja. Untuk ini analisisnya menggunakan dua sumber identik dengan SPL yang sama dengan jarak kedua sumber yang tidak terlalu berdekatan. Keduanya diletakkan dengan jarak bervariasi dari alat ukur. Kemudian dari penjumlahan desibel diperoleh nilai 85 desibel secara teori dan nilai 88 desibel secara eksperimen. Kemungkinan ini disebabkan karena ruangan yang kecil yang sangat memungkinkan terjadinya gaung yang dapat membesar nilai SPL. Nah, terus pada atenuasi jarak, perhitungan seharusnya pada jarak 100 cm diperoleh hasil 83, sedangkan secara eksperimen diperoleh nilai 82 desibel. Ini disebabkan karena ada faktor redaman karena baik sumber dan alat ukur yang diletakkan di bawah karpet. Terus poin yang didapatkan bahwa dua sumber suara menghasilkan intensitas lebih tinggi dari satu sumber, tetapi tidak selalu hasil penjumlahan langsung karena terdapat sifat gelombang, interferensi, dan redaman. Dan selain itu terdapat faktor logaritmik yang mengakibatkan jika selisih dari dua sumber suara itu terlalu berjauhan, maka suara yang terlalu kecil itu tadi tidak akan berpengaruh. Terus yang kedua, jarak mempengaruhi hasil gabungan karena gelombang menyebar dan berinterferensi di udara dan faktor intensitas yang semakin menurun ketika semakin menjauhi dari sumber suaranya. Selanjutnya, kami melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap intensitas suara gitar, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ruang terbuka dan tertutup itu mempengaruhi intensitas suara gitar, dan juga untuk menganalisis kontribusi background noise terhadap hasil pengukuran. Nah, untuk setup pengambilan data kami menggunakan alat musik berupa gitar. Di sini untuk jarak dari alat ukur menuju gitar itu adalah 63 cm. Nah, di sini untuk background noise itu kami dapatkan sebesar 64 desibel untuk outdoor. Nah, untuk hasil datanya, untuk outdoor itu background noise didapatkan 64 desibel dengan SPL dari gitar itu adalah 74 sampai 75 desibel. Sedangkan untuk indoor itu kami dapatkan background noise sebesar 45 desibel, sedangkan untuk gitarnya itu sebesar 76 desibel. Nah, untuk di outdoor itu background noise-nya cukup tinggi. Itu kemungkinan bisa dari berbagai macam faktor seperti angin, kendaraan, atau lingkungan sekitar. Untuk suara gitar itu tetap terdengar lebih tinggi. Selisihnya adalah 10 lebih desibel. Suara gitar di outdoor itu menyebar secara bebas dengan pantulan yang minim, sehingga suaranya terdengar lebih tipis. Untuk di indoor, intensitasnya sedikit lebih tinggi dengan background noise 45 desibel.
ruangan yang digunakan di indoor ini adalah ruangan tertutup, sehingga terdapat refleksi suara dari dinding, sehingga suara yang didengar itu seakan-akan lebih penuh. Meskipun hanya 76 desibel, persepsi suara bisa terasa lebih kuat karena efek akustik ruangan. Selanjutnya dilakukan juga percobaan terhadap pengaruh nada terhadap suara yang dihasilkan. Nah, di sini kami menggunakan gitar yang dimainkan pada chord A dengan variasi yang berbeda. Nah, untuk suasananya itu dirasakan oleh 3 responden yang berbeda, sehingga didapatkan untuk chord A mayor itu suasananya adalah cerah, bahagia, santai, dan positif. Untuk chord A minor itu suasananya adalah kesulitan dan sedih. Untuk chord A suspend itu suasananya adalah datar, nanggung, dan misterius. Untuk A diminished itu suasananya adalah gundah, tersesat, menyeramkan, dan horor. Sedangkan untuk A augment itu suasananya adalah aneh, misterius, dan sedikit horor. Dari percobaan tadi kami mendapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah ruang tertutup atau indoor itu memberikan efek pantulan yang memperkuat persepsi suara gitar. Meskipun intensitas yang dihasilkan antara outdoor dan indoor itu tidak jauh berbeda. Untuk poin yang kedua adalah lingkungan yang terbuka itu menyebabkan penyebaran suara yang lebih luas dan pengaruh noise gitar yang lebih signifikan. Dan untuk poin yang ketiga, variasi chord gitar itu dapat mempengaruhi suasana pendengar. Oke, selanjutnya tingkat pantulan suara dari gitar. Tujuannya untuk mengamati bagaimana posisi dalam ruangan itu dapat memengaruhi tingkat pantulan suara gitar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi spot dengan pemantulan tinggi untuk kebutuhan akustik optimal. Contoh seperti rekaman dan latihan. Oke, setup dalam pengambilan data, posisi dalam pengukuran dibagi menjadi 3. Yang pertama, di tengah ruang sekretariat himpunan mahasiswa fisika, yaitu dalam ruang normal. Lalu yang kedua, berada di bawah tangga, ruang sempit dengan dinding keras dan langit-langit yang rendah, yang memiliki reflektif tinggi. Lalu yang ketiga, itu diambil data di sekitar dekat pintu, dekat permukaan terbuka yang bisa menyerap atau membiaskan gelombang. Tabel hasil data yang didapat berupa data SPL, di mana posisi dalam pengambilan data dibagi menjadi 3. Yang pertama di tengah itu sebesar 76 desibel, lalu yang berada di dalam tadi itu sebesar 79 sampai 80 desibel, dan kemudian yang di dekat pintu itu 72 desibel. Analisis singkat. Untuk di bagian tengah ruangan sekretariat, di posisi ini suara gitar dapat menyebar ke segala arah, namun tetap terpantul di dalam ruangan, sehingga masih terdapat gaung di suara yang dihasilkan. Lalu yang kedua di dalam, yaitu di bawah tangga, yang dimana ruangan kecil yang menyebabkan gaung semakin besar, sehingga SPL akan menjadi lebih besar dari posisi yang ada di tengah atau posisi yang sebelumnya. Lalu yang ketiga berada di dekat pintu. Ketika pengambilan data di dekat pintu, tidak banyak pantulan yang terjadi. Suara gitar dapat tersebar ke seluruh penjuru ruangan sehingga SPL-nya menjadi lebih kecil. Poin yang bisa didapat, semakin kecil ruang lingkup suara, maka akan semakin banyak pantulan yang akan terjadi. Sehingga gaung yang dihasilkan juga semakin besar, yang menyebabkan SPL dapat semakin besar juga. Baik, sekian laporan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton semua. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.